Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulihal. Alhamdulillah bi nikmati tatimmu shalihat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Pada posisi sulit atau apapun itu tidak selamanya sulit, ini ujian bagi kita, dan Anda harus yakin bahwa apa yang terjadi pada kita itu pasti yang terbaik untuk kita gitu. Meskipun kenyataannya kurang begitu enak, tapi kita harus yakin seperti itu, karena Allah itu tahu apa yang harus diberikan pada kita, kemampuan kita juga tahu. Tidak mungkin Allah itu memberikan cobaan di luar batas kemampuan. Ketika itu jadi ujian, jadikan ini pelebur dosa kita. Mungkin dengan amal baik kita, dengan sholat kita, dengan amalan sedekah kita tidak menggugurkan semua itu dosa-dosa kita, tidak bisa menghapus dosa kita. Mungkin dengan cara ini itu akan menghapus itu. Dan saya berusaha ikhlas untuk menjalani sesuatu. Tapi ini ada satu, kadang setiap kesulitan itu ada satu, kita harus berpikir lebih cepat lagi gitu, mengoptimalisasikan apapun yang bisa kita lakukan gitu. Termasuk yang saya akan bahas sekarang ini adalah tentang optimalisasi aset saya gitu. Jadi jadi intinya gini, saya selalu yakin segala macam-macam. Kenapa saya begitu yakin seperti itu? Saya dulu pernah bangkrut, malah minus. Jadi minus miliaran lagi, bukan puluhan juta gitu, bukan ratusan juta, miliaran gitu. Dan saya pikir nggak bakal bisa balik. Ternyata alhamdulillah bisa kembali lagi gitu. Jadi intinya ketika kita jalani kesulitan-kesulitan yang saya bayangkan dulu itu ternyata berkah bagi saya gitu. Tapi kalau bukan karena kesulitan yang dulu, mungkin saya nggak bisa seperti ini gitu, nggak bisa punya aset segala macam bla 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 gitu. Jadi mungkin Anda pikir kayak Ridwan enak lah, udah ada aset segala macam. Dulu nggak, habis-habisan saya minus malah gitu. Tapi saya nggak patah nyerah. Makanya saya alihkan utang saya menjadi utang bank gitu. Nah sekarang bermasalah dengan bank gitu. Tapi sekarang saya mau tutup pelan-pelan, dan kita harus melewati proses sakit-sakitnya, termasuk pada saat sekarang ini. Jadi saat ini mungkin bukan hanya Anda yang biasa ya, orang-orang yang lebih besar pun itu akan kesakitan juga. Gajah pun sakit saat ini, meskipun sudah ada tanda-tanda recovery. Di Bali masih sakit ini. Dan gara-gara itu saya sekarang berpikir ulang. Saya kan punya kos-kosan, saya sekarang ini ngelola hotel Satria Syariah, itu sekitar 20 kamaran gitu, 3 lantai. Itu penghasilannya dibuka ketika drop gitu, ketika COVID kan luar biasa susahnya gitu. Sampai saat ini masih minus Jadi sampai saat ini hotel saya masih minusnya gede, nggak tanggung-tanggung, lumayan lah gitu loh. Jadi untung, jadi kita nombokin tiap bulan itu hampir 5-10 juta gitu ya, karena listrik segala macam-macam. Sedangkan pendapatannya terisi kamar rata-rata cuma 2 atau 3 kamar gitu, 1, 2, 3 kamar setiap bulannya. Jadi kan nggak imbang gitu. Belum gaji karyawan, belum listrik yang nggak bisa ditunda gitu, belum lain-lainnya gitu. Jadi itu 5-10 juta. Kalau dihitung total sampai 20 jutaan gitu. Terus yang saya lakukan, termasuk saya punya kos-kosan. Saya punya kos-kosan di ini, kalau yang tadi Satria Syariah 1 ini ada di tengah kota Denpasar. Bangunannya untuk bangunan lama, tapi semuanya baru sekarang ini. Dipas segala macam-macam, dan itu luas karena yang rancang adalah ayah mertua saya gitu. Jadi itu luas. Jadi dijual 150 pun kasus susah sekali, padahal dulu rata-rata harus 300 ribuan gitu. Sekarang 150 aja masih kosong karena emang kondisinya seperti ini. Apalagi kita terapkan syariah. Saya tidak mau dapat pasangan yang dipakai ece-ece lah gitu, segala macam-macam, hanya untuk berpasangan aja, untuk keluarga gitu. Dan itu jadi intinya. Terus yang kedua, saya punya kos-kosan. Karena pandemi ini itu sekitar ada berapa kamar ya, kos-kosannya ada 12 atau berapa kamar itu yang kos-kosan saya ini. Nah sekarang pandemi ini kan diturunin harganya, sudah turun segala macam-macam, isinya tetap setengah jadi 6 kamar. Nah untuk optimalisasi apa yang saya lakukan sekarang, yang di hotel saya pun itu, yang di hotel itu saya jadikan hotel berbasis sewa gitu. Sewa harian, bulanan, mingguan, dan bulanan gitu. Lebih dari 1 hari dapat diskonnya berapa, mungkin 10% gitu. Kan lebih murah jadinya, atau 10-20% gitu. Jadi itu kan lebih murah jadinya. Jadi kalau nginep 2 malam, dia semakin lama semakin ini. Contoh yang di Satria Syariah ini, kalau nginep hariannya 150 ribu gitu. Kalau dia ini betul, kalau dia nginep 2 malam mungkin bisa turun gitu. Malam keduanya dapat diskon 10% gitu. Malam ketiganya dapat diskon lagi tambahan gitu. Terus kalau udah seminggu itu lebih murah lagi. Jadi hanya bayar 750 ribu per minggunya.
bulanannya murah, cuma 2,5 atau berapa, 2,7 jutaan atau 2,5 gitu. Jadi seperti itu, jadi hitungannya kan sangat murah, di bawah 100.000 gitu. Tapi intinya kalau dia bulanan berarti dia harus bayar listrik sendiri. Kalau nggak tanpa listrik tambahin berapa duit gitu, tambah 300.000 sampai 500.000-an gitu. Itu yang terjadi sob. Jadi dan sekarang pun saya lakukan yang di Tangkuban Perahu, saya akan coba gitu untuk rubah dari tadinya kos-kosan, sedangkan di tempat saya kan kos-kosan udah jalan, udah cukup luas gitu, udah jalan dan tapi isinya setengah aja gitu. Nah sekarang saya optimalkan dengan gabung dengan disewakan harian, gabung dengan siapa, dengan Oyo gitu. Jadi kalau Satria 1 udah dengan Oyo, sekarang yang kedua di sana pun saya akan buat Satria 2 lah. Nah itu akan gabung dengan Oyo, mudah-mudahan sekarang lagi survei segala macam-macam, mudah-mudahan jadi ya, karena tempatnya bagus, dekat Seminyak, Kerobokan sana gitu. Jadi intinya seperti itu, dan ini optimalisasi sob. Kalau jalan 6 kamar, 7 kamar, kalau memang bisa penuh saya rubah semua, atau kalau enggak ya sebagian kos-kosan sebagai ini. Kalau bagus lagi saya akan bangun di 2 lantai kan gitu. Sekarang ini ada satu bangunan masih 1 lantai gitu. Oke, kalau 2 lantai bisa dapatlah 20 kamar, 30 kamar gitu. Itu yang saya akan lakukan, mudah-mudahan terwujud, karena itu untuk pendapatan bulanan saya gitu. Karena sekarang ini minim sekali, dengan bulanan udah diturunkan ininya, isinya juga nggak terlalu banyak gitu. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.